Shalom Sobat Youth, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Di bulan September ini, kelas pemuritan belajar materi baru nih, yaitu tentang karakter Kristus pemaaf. Pada bincang-bincang kali ini, aku nggak sendirian, ada mamaku dan juga adikku. Boleh dong perkenalan diri dulu? Boleh. Halo, nama saya Endah, saya mamanya Talita. Kalau aku Sera, adiknya Talita. Oke, jadi pada kesempatan kali ini Mama dan juga adikku akan nemenin aku nih buat sama-sama kita belajar tentang materi pemaaf. Oke, jadi yang pertama menurut KBBI, memaafkan adalah memberi ampun atas kesalahan. Jadi kita akan belajar sama-sama tentang memaafkan itu apa sih sebenarnya. Nah, apakah kita perlu memaafkan sesama atau memaafkan orang lain? Jadi memaafkan juga bisa berarti menyelesaikan dengan cara menerima masa lalu dengan kesalahan yang pernah ada dan memberi makna baru yang lebih baik. Jadi memaafkan itu bukan hanya sekedar kita minta maaf ya mah. Ya, nggak cuma sekedar itu, tapi kita juga bisa menerima kesalahan orang tersebut dan juga menerima masa lalu dan mengubahnya menjadi lebih baik. Kemudian sebuah kalimat bijak ditulis oleh penulis kitab Amsal, yaitu kalau ingin disukai orang, maafkanlah kesalahan yang pernah mereka lakukan. Karena membangkitkan kemarahan hanya akan memutuskan persaudaraan atau persahabatan. Nah, mungkin kita berpikir bahwa memang nggak mudah memaafkan kesalahan seseorang karena mungkin kesalahannya itu terlalu membekas di hati kita atau terlalu menyakiti hati kita. Namun ketika kita bisa memaafkan orang, maka kita hidup kita tuh akan penuh dengan damai sejahtera dan juga kasih. Nah, kemudian bagaimana sih cara memaafkan orang yang telah menyakiti kita? Yang pertama, yaitu melepaskan hak untuk menuntut balas. Alkitab berkata di dalam Roma 12 ayat 19, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Jadi dalam kitab Roma ini dijelaskan bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan atau hak Allah, bukan hak kita. Jadi tugas kita adalah memaafkan orang yang telah menyakiti kita dan biarkanlah Allah yang bekerja atas kesalahan yang pernah mereka lakukan. Kira-kira setuju nggak nih Mama sama Sera? Setuju banget. Oke, nah kemudian selanjutnya yang kedua adalah pusatkan kembali perhatian pada rencana Allah bagi hidup kalian. Nah, pusatkanlah perhatian pada hal-hal yang ingin Allah kerjakan di dalam hidup kalian. Selama teman-teman memusatkan perhatian pada orang yang melukai teman-teman, maka merekalah yang akan mengendalikan hidup teman-teman. Jadi di sini maksudnya adalah ketika orang melakukan kesalahan dalam hidup kita, jangan kita berfokus pada masa lalu mereka, pada kesalahan mereka, tetapi kita harus fokus pada rencana Allah dalam hidup kita. Karena ketika kita fokus pada orang lain, pada masa lalu yang telah mereka lakukan kepada hidup kita, maka hidup kita hanya akan berputar pada kesalahan yang telah mereka lakukan dalam hidup kita. Kita akan lupa bagaimana rencana Allah, bagaimana hidup kita yang rencana-rencana yang telah kita susun. Kita akan lupa semua itu karena kita hanya berfokus pada kesalahan mereka. Jadi kemarahan, dendam, dan sakit hati yang berlebihan kepada orang lain akan membuat damai sejahtera dalam hidup kita hilang dan fokus kita akan hal-hal positif yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita akan tertutupi oleh kemarahan. Kemudian yang ketiga, tanggapilah kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini mungkin agak sulit ya Mah dan juga Ser karena gak semua orang bisa menanggapi kesalahan atau kejahatan orang lain itu dengan kebaikan. Tapi di dalam Roma 12 ayat 21 berkata, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ada begitu banyak kejahatan di dunia ini. Kita tidak akan bisa mengatasi kejahatan-kejahatan yang telah terjadi dalam dunia ini. Nah, kita hanya bisa mengatasinya dengan kebaikan seperti yang telah diajarkan Allah melalui kitab Roma ini. Nah, secara manusia mungkin kita bertanya-tanya, kenapa sih kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan? Karena kan kita pasti pengennya tuh membalas kejahatan dengan kejahatan, ya gak sih? Kayak ada tuh mata dibalas mata, gigi dibalas gigi, dan juga seterusnya. Tapi Tuhan gak mengajarkan itu. Tuhan itu mengajarkan bahwa kita harus membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Kita pasti merasa tidak adil ya tanpa adanya pembalasan. Ketika kita dipukul, pasti kita refleksku akan mukul balik. Terus kalau juga kayak dikata-katain, dihina, dicuekin, pasti kita akan secara nggak langsung atau refleks akan membalasnya dengan hal yang serupa. Nah, tapi hukum kasih dari Kristus tidak mengajarkan demikian ya. Sekali lagi, sebagai anak-anak Kristus, kita harus mengasihi musuh kita, tidak boleh membalas dendam dengan kejahatan, tetapi kita harus tetap baik dan mengasihi mereka
yang sudah melakukan kejahatan terhadap hidup kita. Seperti dalam Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Juga ada di dalam Kolose 3 ayat 13 yang berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kita pasti akan merasa nggak adil kalau ada orang-orang yang melakukan kesalahan kita nggak balas mereka nih. Contohnya kayak kalau ada orang mukul, kita pasti rasanya pengen balas balik mukul. Atau kalau ada orang ngata-ngatain kita pasti akan pengen nih ngata-ngatain balik, bahkan lebih parah. Nah, kira-kira ada nggak sih pengalaman dari Sera dan juga Mamah akan hal ini? Kayak kalau dijahatin orang tuh rasanya pengen balas gitu. Ada nggak sih dari Sera? Sebenarnya ada ya, tiba-tiba langsung kepikiran nih, maaf ya Mah. Jadi waktu Mama pernah ya, saya ya kayak mau ngelakuin sesuatu di kamar, mau sendiri me time gitu ya kan, kita ya anak remaja sukanya me time nggak sih? Terus Mama minta buat kerjain ini, contohnya cuci piring, tapi mintanya tuh marah-marah, jadinya nggak sengaja refleks bilang iya bentar, kayak ikut bentar, jadi kayak kebawa emosi gitu, tapi ya langsung ngerasa bersalah sih karena tahu kalau itu nggak benar. Oh gitu ya, jadi kayak apa, mungkin kamu ngiranya Mamah nadanya tuh kayak bentar, terus kamu jadi balas bentar gitu ya. Kalau Mamah sendiri ada nggak sih Mah? Iya, banyak pastinya ya. Kalau ya sama kayak Sera itu juga, jadi kalau refleks pada saat kita disakiti terutama ya pasti dari omongan. Misalnya contoh nih, ya kayak tadi nyambung aja nih dari pengalaman Sera gitu. Jadi misalnya dia disuruh sesuatu, terus mungkin secara nggak sadar dia mungkin lagi capek, terus ya nanti kayak tadi pengalaman itu. Nah biasanya ya gini, sebagai orang tua nih kayak kok malah gitu disuruh kok jawab. Terus sebenarnya kalau refleks itu pinginnya ya ini keluar lagi omongan, jadi kayak apa ya, jadi kayak jual beli gitu, setiap kali disaut pinginnya nyaut gitu. Nah itu jadi keinginan refleksnya untuk saling menjawab itu di situ sering. Ya gitu ya, jadi memang nggak bisa dipungkiri bahwa itu adalah hal yang manusiawi, karena kan kamu pernah nggak kayak gitu? Ya pasti pernah ya. Tapi karena kayaknya akhir-akhir ini jarang di rumah jadi nggak banyak gitu, tapi pasti pernah sih, sama kayak kalau ya kebanyakan ya hampir sama kayak Sera. Ya maafan. Oke, maafan sekarang ya. Jadi kayak kalau misal ada yang salah, kayak langsung kayak di hati tuh ngerasa apa sih salah lagi gitu, kayak aduh kayaknya capek sendiri. Mungkin memang karena bawaan di luar banyak kegiatan, kemudian sampai rumah kan pengennya istirahat, jadi kan ya kayak Sera tadi secara agak langsung tuh kayak mudah tersulut emosi gitu. Tetapi hukum kasih dari Yesus tidak mengajarkan hal demikian. Jadi kita nggak boleh nih sebenarnya membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah sebagai anak-anak Kristus kita harus mengasihi musuh kita. Jadi membalasnya itu dengan kebaikan. Nah kita nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah kan mungkin nggak gampang ya kalau melakukan hal itu. Kira-kira ada tips nggak nih dari Sera atau Mamah? Mungkin gimana sih cara kita mengendalikan emosi supaya kita nggak langsung membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi bisa kayak menahannya dulu, meredamnya dulu supaya ya nggak secara refleks atau secara spontan gitu ngeluarin kejahatan yang akan kita lakukan. Kira-kira dari Sera ada nggak nih? Ada ya, mungkin kalau dari sudut pandang aku yang remaja ini, yang pertama aku lakuin kalau semisal habis dilakukan kejahatan sama orang ya, langsung cari tempat di mana aku bisa sendiri, terus menenangkan diri, tarik nafas, buang nafas, terus habis itu tanya sama Tuhan, Tuhan ini harus gimana? Mungkin kalau buat kita harus dibiasakan ya ingat sama Tuhan. Jadi kayak tanya Tuhan ini harus gimana? Mungkin kita nggak langsung dapat jawabannya langsung ya, tapi bisa nanti kalau setelah kita selesai itu sebutannya meditasi sebentar ya. Itu nanti kita setelah kembali bisa jadi Tuhan langsung memberikan jawaban, atau mungkin beberapa saat kita dicobai suatu masalah seperti itu nanti kita dapat menemukan solusinya sendiri. Mungkin susah banget itu kalau buat aku ya, kayak nggak langsung membalas kejahatan tuh susah banget, tapi yang pertama kali emergency yang perlu dilakukan itu segera cari tempat di mana bisa sendiri,
lalu mengatur nafas dan supaya pikiran kita itu bisa kayak fresh lagi gitu kalau menurut aku sih. Berarti kayak menenangkan Cooling diri down. dulu ya. Ada tambahan nggak nih dari Mama? Kalau dari mama tuh simple ya, diem. Jadi kalau kita disakiti, kan sini gemes gitu ya. Yaitu supaya ini mulutnya tidak jadi kemana-mana, diem. Diem, terus ya sama kayak Sera tadi, biar kita cooling down, terus memikirkan semuanya, kayak direnungkan gitu. Sama sih. Ya, berarti sama ya, kayak salah satu cara emergensinya tadi itu menenangkan diri, diem, tarik nafas, terus yang kemudian tanya sama Tuhan, berdoa gitu Kak Iya untuk menenangkan diri. Nah, kemudian ini juga ada di dalam Efesus 4 ayat 32 dan juga Kolose 3 ayat 13. Nanti teman-teman bisa aja langsung baca Alkitabnya di 2 ayat tersebut. Nah, kemudian ada salah satu contoh tokoh Alkitab nih yang merupakan contoh terbaik dari cara memaafkan, yaitu Yusuf. Ya, siapa nih yang nggak tahu Yusuf? Pasti tahu dong ya kisah Yusuf. Jadi Yusuf ini memaafkan kakak-kakaknya yang mau membunuhnya. Itu ada di Kejadian 37 ayat 20. Tetapi kemudian kakak-kakaknya itu menjualnya. Itu ada di Kejadian 37 ayat 27. Nah, luka yang diderita Yusuf ini pasti sangat dalam ya, karena dia dibuang oleh saudaranya sendiri, dijual untuk menjadi budak. Namun hubungannya dengan Tuhan mengubah sikapnya. Ia memahami bahwa apa yang dialaminya memang merupakan niat jahat dari kakak-kakaknya, dan ya mungkin Tuhan tahu kalau Yusuf itu kuat anaknya, jadi dia dicobai oleh Tuhan supaya dia bisa menjadi contoh juga dong buat kita-kita ini bagaimana sih cara memaafkan yang baik dan juga benar. Namun Tuhan mengubah peristiwa itu menjadi kebaikan, dan bahkan Yusuf ini menjadi kebaikan buat orang banyak. Itu ada di Kejadian 50 ayat 20. Nah, seringkali kesalahan itu dimaknai sebagai hal yang menciptakan kemarahan, kejengkelan, dan juga kefrustasian hingga menimbulkan sakit hati dan berbagai makna rusak lainnya. Tetapi ketika sebuah kesalahan di masa lalu kita syukuri dan dimaknai secara positif sebagai cara yang ajaib bagaimana Tuhan membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, dan juga lebih positif, maka kita akan melihat bahwa Tuhan punya rencana dan juga tujuan baik dalam hidup kita. Kita pasti akan dididik oleh Tuhan menjadi anak yang sabar, takut akan Tuhan, penuh kasih, dan juga penuh kesabaran. Karena kan Tuhan sendiri mengajarkan bahwa kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, pasti hal-hal yang kita alami, kejahatan-kejahatan yang kita rasakan itu akan berdampak besar, berdampak positif dalam hidup kita. Nah, kemudian untuk penerapannya ada beberapa pertanyaan nih buat Mama dan juga Sera. Sebagai apa ya, kayak bentuk hasil nih materi hari ini. Nah, yang pertama itu apa sih yang membuat Mama dan juga Sera tuh susah untuk memberikan maaf buat orang lain? Jadi apa yang membuat Mama dan juga Sera susah untuk memaafkan orang lain? Mulai dari Sera dulu dong, boleh? Oke. Kalau untuk sulit memaafkan orang lain ya, karena ada rasa dimana kita tuh dilukai. Kalau gimana ya, rasanya itu lebih ke kayak aku aja nggak melukai diriku sendiri, orang terdekatku aja nggak mungkin melukai. Perasaan nggak terima. Iya, nggak terima. Jadi udah nggak terima, dan apalagi kalau melihat orang yang melukai kita itu ternyata hidupnya lebih baik dari kita. Oh ya. Jadi di mana orang-orang itu menganggap bahwa dia itu anak yang baik, lalu orang yang benar-benar terpuji lah, tapi ternyata kita dilukai sama orang itu. Jadi kayak menurut aku pribadi itu lebih ke kayak sakit yang gak bisa aku maafin, gitu aja sih. Jadi kayak ada apa ya, rasa tersakiti yang amat dalam, sakit hati yang amat dalam ya. Kalau Mama gimana nih? Apa tadi pertanyaan, bisa diulang? Apa yang membuat Mama itu susah untuk memaafkan orang lain? Kalau Sera tadi menjelaskan tentang sakit hati ya, jadi itu setuju. Jadi kita pasti akan lebih susah memberi maaf ketika sakit itu dalam. Itu satu. Kemudian yang kedua itu kalau dari Mama bilang ego. Kita punya ego. Kalau ego kita besar, itu akan membuat kita sulit untuk memberi maaf. Itu.
Jadi kayak sakit hati dan juga ego diri sendiri gitu ya yang membuat kita sulit untuk memaafkan orang lain. Oke, kemudian selanjutnya apakah Mamah dan juga Sera udah memaafkan orang yang telah menyakiti Mamah dan juga Sera? Oke, aku ada pengalaman satu nih ya. Jadi dulu pernah teman, ya sahabat ya, bisa dianggap sahabat aku, tiba-tiba jauhin aku karena suatu hal. Dan dia itu bukan cuma menjauhi, tapi juga ngasih fakta yang buruk ke teman-teman yang lain. Jadi difitnah ya? Fitnah. Ya, difitnah. Dan itu benar-benar butuh proses yang sangat panjang. Sampai berapa bulan ya kira-kira? 5 bulan ada ya? Banyak bulan lebih ya. Karena Sera kan pasti cerita ke Mama. Mama, Papa gitu. Lanjut. Nah, jadi udah dimaafin belum orangnya? Nah, sebenarnya kalau mau ditanya udah dimaafin atau belum, sudah. Tapi tetap masih ada yang mengganjal nih. Oh, pasti ada sakit hatinya. Yeah, tapi tetap berusaha berdoa dengan cara doain orang yang udah nyakitin. Jadi nggak tahu kenapa dengan mendoakan orang yang sudah nyakitin aku itu kayak jadi plong. Jadi kayak rasanya Tuhan sudah ngangkat rasa sakit hati, rasa benci yang udah dia kasih ke aku. Jadinya kayak oke, kalau sekarang mungkin bisa dikatakan sudah memaafkan dari jalur Tuhan. Oh ya, ya bagus sih. Kalau Mama gimana? Kalau Mama nyambung ya mau nyambung dari pengalaman Sera nih, jadi inget nih. Jadi memang bener banget Sera bilang susah loh untuk bisa move on dari rasa sakit itu susah. Jadi kayak misalnya Firman Tuhan kan bilang ya, kamu harus memaafkan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri nyuruhnya sehari itu berapa kali? 7 kali. 7 kali. Benar ya? 7 kali. Nah, tuh. Ya itulah, banyak kali. Dalam sehari harus ngasih maaf, itu kayak perintah harus wajib. Tapi prakteknya kan nggak segampang itu. Jangan nyanyi ya. Tapi gini, Mama ada pengalaman nih, sama kayak apa yang dibilang Sera tadi. Dalam diri, dalam hati itu rasanya pengen ngampuni, mau gitu loh. Tapi karena saking sakitnya hati, karena terlalu dalam itu sakit yang ditimbulkan itu susah untuk bisa ini biar nggak sakit hati tuh gimana waktu dulu. Jadi ternyata tuh ada tipsnya dari waktu itu Mama dapat dari hamba Tuhan. Jadi ini sharing dikit ya pengalaman Mama dulu. Mungkin teman-teman di rumah ada yang bisa relate nanti ya. Jadi waktu itu pernah ada masalah dengan seseorang, sakitnya luar biasa. Itu kayak bukan sakit yang apa ya istilahnya, kalau kita dipukul terus ya udah maafin, nggak seperti itu. Tapi itu permasalahan gede memang ya. Nah, untuk bisa memaafkan itu terus terang susah sekali. Nah kebetulan waktu itu terus akhirnya kan Mama datang nih ke Tuhan, doa, terus mulai sering dengerin firman Tuhan di YouTube waktu itu. Dari banyak firman Tuhan yang Mama dengerin itu, ada satu hamba Tuhan yang khotbahnya itu temanya tentang memaafkan, gimana caranya. Terus beliau bilang gini, jadi kalau kamu susah untuk mengampuni orang, ya susah karena saking sakitnya itu, susah Tuhan, susah. Ini aku mau ngampuni tapi susah. Beliau bilang, kamu pada saat doa sama Tuhan, bilang aja gini, Tuhan aku mau mengampuni orang itu, tapi susah. Jadi kayak jujur aja gitu sama Tuhan tuh jujur. Tuhan aku mau mengampuni orang itu tapi susah. Ini sakitnya luar biasa gitu. Tuhan tolong aku, mampukan aku untuk mengampuni orang itu dan lepaskan aku dari sakit hati ini. Nah, itulah hamba Tuhan itu bilang lakukan berulang-ulang. Pokoknya setiap doa itu terus. Nah, waktu itu Mama praktek nih. Ceritanya Mama lakukan itu, praktek doa, ya otomatis nangis terus nggak karuan kayak gitu ya. Dan itu satu kali berdoa ya masih sakit,
masih belum bisa lega, tapi itu mama lakukan terus tiap doa kayak gitu. Jadi Tuhan, aku mau mengampuni orang itu tapi susah, tolong mampukan aku gitu terus. Sampai suatu ketika nggak tahu ya berapa lama, tahu-tahu ketika mama ingat orang itu udah nggak ada sakit hati, udah nggak ada sakit hati lagi. Jadi kayak udah dilepasin gitu sakitnya. Nah itu terbukti ya. Jadi memang tanpa Tuhan itu nggak bisa. Jadi kalau mungkin tadi pengalaman Sera sudah mengampuni tapi masih sakit hati, itu manusiawi. Manusiawi, dan mama ngerti rasanya gitu. Tapi tipsnya itu tadi, jadi memang satu-satunya yang bisa memampukan kita untuk mengampuni orang ya cuman Tuhan sendiri. Berarti kuncinya memang harus ya banyak-banyak berdoa, banyak-banyak ngobrol sama Tuhan. Kuncinya kalau kita ada masalah, kita larinya ke Tuhan, jangan ke orang. Jangan ke yang lain juga. Nah, kan ini berarti ya bisa dibilang kayak sudah memaafkan lah ya, berarti. Kira gimana? Ya sudah. Iya. Nah, kalau dibilang sudah memaafkan lah, kira-kira gimana nih kemudian rasanya memaafkan orang lain nih? Setelah memaafkan orang lain, kira rasanya gimana nih? Lega. Oke. Jadi kayak, oh ini suatu pengalaman yang baru. Mentalku tambah dikuatin sama Tuhan. Jadi kayak ada permasalahan ini yang sama di kemudian hari, jadi aku bisa nanggepin, oh aku harus gini. Oh udah nggak sesakit dulu. Jadi udah bisa memaafkan orangnya, dan juga ketika ada orang lain yang melakukan hal yang sama, udah bisa merasa nggak perlu sampai kita memusuhi lagi gitu. Nggak, langsung bisa berdoa beberapa hari gitu, udah bisa memaafkan dan menanggapinya sedikit bercanda atau malah berusaha baik sama orangnya yang lain, biar kayak mereka juga introspeksi diri. Mereka kayak, apa aku salah, siapa tahu juga mereka berpikir kayak gitu ya, karena kita yang sudah dijahatin berbuat baik sama mereka gitu sih. Kalau dari mama? Iya, lega kalau kita udah ngampuni ya. Kalau kita udah bisa ngampuni atau minimal sebenarnya mau ngampuni ya. Mau. Minimal kita mau memaafkan. Entah bisa atau belum bisa, kalau kita mau aja pasti rasanya itu beda. Jadi nggak lagi dikuasai oleh amarah, emosi, tapi lebih bisa kayak berserah, lebih bisa kayak ya udahlah Tuhan, aku manut Tuhan aja gitu. Terus, ya karena memang pembalasan dari Tuhan. Iya, dan kalau nantinya itu benar-benar dilepaskan oleh Tuhan dari sakit hati itu yang sudah ditimbulkan dari permasalahan itu, pasti ada rasa lega. Dan satu lagi, kita pasti berubah. Kalau kita mau memberi maaf ke orang dan bisa kayak benar-benar legolilo, apa itu legolilo atau apa ya? Ya benar-benar lega, ikhlas gitu ya, ikhlas mau ngampuni, itu kita pasti akan berubah atau diubahkan sama Tuhan. Itu pasti kita akan berubah. Jadi, lebih baik tentunya. Iya, gak cuma hidup orang lain, tapi hidup kita. Hidup kita pasti akan diubahkan oleh Tuhan lebih baik dan lebih positif lagi. Ya emang pengampunan dan juga memaafkan itu butuh kerendahan hati dan juga kerelaan hati ya, seperti yang udah diajarkan oleh Tuhan, dan juga pengalaman-pengalaman yang udah di-sharingkan dari Mama, Sera, dan juga mungkin teman-teman ada pengalaman lain yang mungkin dirasakan teman-teman sendiri ya. Memang nggak mudah, nggak gampang. Kuncinya memang ada di Tuhan, hubungan kita sama Tuhan gimana, dan ya butuh kerelaan dan juga kerendahan hati. Nah kemudian pengampunan itu bukan hanya sekedar ucapan di bibir, tapi juga benar-benar keputusan yang harus kita lakukan. Jadi nggak cuma kita mau minta maaf atau memaafkan iya, tapi dari hati itu ada gitu, ada kerelaan hati untuk mau memaafkan dan juga menerima kesalahan orang lain. Mama boleh ngasih tambahan enggak? Oh iya boleh. Nah ini Mama ingat ya, ada satu ungkapan dari seseorang, siapa ya, mungkin namanya Stephen siapa gitu ya. Ada ungkapan gini, hidup itu ibaratnya kayak 90/10. Gimana tuh? Jadi pernah dengar itu? Enggak. Jadi hidup itu 10%-nya itu kita nggak bisa kendalikan. Tetapi 90%-nya itu ada di tangan kita untuk kita bisa kendalikan. Jadi
apa yang kita hadapi dalam hidup yang tidak bisa kita kendalikan itu cuma 10%, sisanya 90% itu ada di tangan kita. Bagaimana kita bereaksi, bagaimana kita merespon masalah itu ada di tangan kita. Pada saat kita disakiti, kita mau mengampuni atau tidak, itu ada di tangan kita. Oke, jadi semua keputusan ya kembali lagi ke diri kita. Oke, teman-teman, jadi itu dia materi yang udah aku sampaikan dan juga ditemani oleh Mama dan juga Sera. Semoga bisa menjadi berkat buat teman-teman semua dan juga bisa teman-teman terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari kita semua. Jadi kuncinya adalah memaafkan itu dari hati kita, jadi dari kerelaan hati dan juga kerendahan hati kita. Kita butuh kekuatan dari Tuhan dan juga ya biarkan Tuhan yang membalas kejahatan-kejahatan yang telah orang lakukan di dalam hidup kita. Tugas kita hanya mau memaafkan dan juga mengampuni orang tersebut. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya.